الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، حضرة العلماء، para ulama, para kiai, para asatidz yang sama-sama kita muliakan, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mulai kembali ta'lim kita. Kali ini kita akan mengkaji tentang akal. Allah anugerahkan kepada kita akal. Maka apa sebetulnya akal? Syekh As-Sufuri menjelaskan di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Babu fadlil aqli. Bab menjelaskan tentang keutamaan akal. Qala Allah Ta'ala, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal yang demikian, dalam kisah dan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, dan dzikra, pasti itu terdapat peringatan. Peringatan bagi siapa? Liman lahu qalbun, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang ada baginya qalbun, yaitu hati. Surat Qaf ayat 37. Ay aqlun. Qalbun di sini ditafsirkan dengan aqlun, akal. Bagi orang yang punya akal, maka kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran maupun pelajaran, nasihat, hukum, dan segala apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran pasti menjadi peringatan. Sebaliknya, apabila ia tidak menjadi peringatan, tidak bermanfaat untuk menjadi pelajaran, maka itu berarti orang yang tidak punya akal. Artinya orang yang tidak punya akal tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna ar-rajula la yakunu min ahli as-salati was-siyami wal-hajji fala yajri illa ala qadri 'aqli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
rajin melaksanakan ibadah puasa dan juga melaksanakan ibadah haji. Itu semua tidak dilaksanakannya kecuali atas kekuasaan akalnya, atas perintah akalnya, atas ilmunya. Dengan akal yang kemudian diberikan muatan dengan ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka seseorang akan terdorong, akan termotivasi untuk rajin melaksanakan sholat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau tidak ada akalnya, tidak ada ilmunya, dan sekaligus tidak ada kesadarannya, maka orang tidak akan melaksanakan sholat, puasa dan haji. Ia akan malas melaksanakannya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li kulli syai'in alatun wa alatul mu'min al-aql." Sini ada yang salah. Al shawab wa alatul mu'min. Wa li kulli syai'in matiyah wa matiyatul mu'mini al-aql. Wa li kulli syai'in di'amatun wa di'amatul mu'mini al-aql. Wa li kulli syai'in ghayatun wa ghayatul mu'mini al-aql. Wa li kulli qaumin ra'in wa ra'il 'abidin al-'aql. Wa li kulli tajirin bid'atun wa bid'atul mujtahidin al-'aql. Wa li kulli ahli baitin qayyimun wa qayyim buyut as-siddiqin al-'aql. Wa li kulli kharabin 'imaratun wa 'ummaratun. Wa li kulli kharabin 'ummarah wa 'ummaratul akhirati al-'aql. Sahabat Abdullah bin Abbas meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda bahwa segala sesuatu itu pasti ada alatnya, ada medianya. Kita mau melaksanakan apa saja mesti ada alatnya, dan apabila alat yang kita gunakan bagus, baik, sempurna, maka itu akan sangat berpengaruh pada pekerjaan kita. Begitu pula alat di dalam kita memahami agama. Wa alatul mu'min al-aql. Alatnya orang mukmin adalah akal. Oleh karena itu di dalam kitab Adabud Dunya wa Din yang sudah pernah kita kaji, di sana ada perdebatan antara mana yang dahulu sebetulnya, antara akal dengan wahyu. Tetapi kita simpulkan bahwa sungguhnya kedua-duanya adalah satu kesatuan yang kita tidak boleh, atau sebagian besar atau jumhur ulama bersepakat bahwa tidak boleh mendahulukan akal. Kalau mendahulukan akal daripada wahyu, maka seperti golongan Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah yang mengedepankan akal, sehingga Ahlu Sunnah wal Jamaah menganggap mereka adalah kaum yang sesat dalam tanda petik. Jadi kita memahami wahyu dengan akal, tetapi akal juga harus dituntun oleh wahyu, yaitu Al-Quran. Antara wahyu Allah adalah Al-Quran, dan juga firman-firman Allah yang lain, kitab-kitab yang lain. Wa li kulli syai'in matiyah, dan setiap
setiap sesuatu itu ada matiyah kendaraannya. Wa matiyatul mu'min al-aql, kendaraan orang mukmin adalah akal. Wa likulli syai'in di'am, dan setiap sesuatu itu ada di'amah, ada tiarnya. Wa di'amatul mu'min al-aql, wa likulli syai'in ghayah, dan setiap sesuatu itu ada tujuannya. Wa ghayatul mu'min al-aql, ujungnya adalah orang mukmin adalah akal. Wa likulli qaumin ra'in, dan setiap kaum itu ada ra'in. Ra'in itu orang yang memelihara, orang yang menjaga. Wa ra'il 'abidina, dan orang-orang yang menjaga atau yang menjaga atau penjaga orang-orang yang ibadah adalah akal. Wa likulli tajirin bid'ah, dan setiap orang yang dagang itu pasti punya barang dagangan, bid'ah. Wa bid'atul mujtahidin, sedangkan barang dagangannya orang-orang mujtahid adalah akal, al-aql. Wa likulli ahli baitin, dan setiap keluarga pasti ada qayyim, ada pemimpin. Dan pemimpin rumah orang-orang yang siddiq adalah akal. Wa likulli kharabin umar, dan setiap yang hancur, yang rusak, yang sepi, itu pasti ada orang yang meramaikan, orang yang memakmurkan. Dan yang memakmurkan akhirat adalah akal. Latifatul qala Qatadah ar-rijalu thalatha. Imam Qatadah mengatakan bahwa orang itu terbagi tiga. Orang terbagi tiga. Yang pertama, rajulun, orang yang disebut rajul, orang yang sempurna. Ya, orang, kita sering mengatakan kamu belum jadi orang. Orang-orang, orang yang sudah dewasa, yang sudah relatif sempurna pemikirannya, itu di sini disebut rajul oleh Qatadah. Wa wal aqil, yaitu orang yang memiliki akal yang sempurna, memiliki kecerdasan. Yang kedua, wa nisfu rajulin, yang kedua adalah separuh rajul, separuh orang. Wa huwa man la aqla lahu, yaitu orang yang tidak sempurna akal, la aqla lahu, tetapi walakin yushagilul uqala, walaupun tidak sempurna akalnya, tidak pintar, tidak memiliki IQ yang standar, mungkin IQ-nya hanya 50, tetapi dia rajin musyawarah, bertanya kepada orang-orang yang pandai, maka dia tergolong nisfu rajul, separuh orang, separuh. Wa rajulun la syai'a, dan orang yang tidak ada apa-apanya, bukan rajul, bukan nisfu rajul, ya belum jadi orang sama sekali. Wa huwa man la aqla lahu wa la yushaghilu aqla, yaitu orang yang tidak sempurna akalnya, tidak pandai, tapi juga tidak mau musyawarah kepada orang-orang yang punya akal. Maka di dalam kitab At-Dunya kemarin sudah kita kaji bahwa Imam Al-Khalil bin Ahmad
membagi orang ada 4 macam. Di antaranya adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Saya tidak menguraikan semuanya. Di antara 4 itu adalah orang yang disebut rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, orang yang relatif dia bodoh, kurang ilmunya, tetapi dia tidak merasa bahwa dia itu ilmunya kurang. Dia tidak merasa bahwa dia bodoh. Dia tidak merasa bahwa dia tidak tahu. Orang yang seperti ini biasanya cenderung apa? Sok pintar atau sok pandai, sok tahu. Orang bilang soto. Ya, datang kepada ulama, kepada kiai bukan bertanya, tetapi malah cerita, malah menunjukkan ilmunya. Waqala an-Nawawi fi Bustan al-Arifin an ba'dihim khairul mawahib al-aql wa syarrul masaid al-jahl. Imam An-Nawawi, Syekh An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Bustanul Arifin yang beliau menukil dari sebagian ulama, mengatakan khairul mawahib, sebaik-baik pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Maksudnya kesempurnaan akal. Tetapi kesempurnaan akal itu yang seperti apa? Sering juga disampaikan sekarang di dalam penjelasan para ulama kontemporer. Apa sebetulnya yang disebut orang yang pandai, orang yang memiliki kecerdasan? Maka saya juga berusaha untuk menguraikan apakah orang yang memiliki IQ yang tinggi, yang di atas rata-rata, sehingga kalau anak-anak kita belajar matematikanya 100, fisikanya 100, biologinya 100, semuanya dapat 100, IQ-nya pintar. Bukan itu sebetulnya yang dikatakan orang yang cerdas, tetapi orang yang cerdas, kecerdasan yang multi, yang majmuk, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli psikologi Howard Gardner gitu ya, tentang multiple intelligence, kecerdasan yang majmuk. Di antaranya yang harus dimiliki kecerdasan majmuk adalah kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Yang sering saya katakan bahwa ada anak-anak yang dari SMP, SMA cerdas, IQ-nya tinggi. Begitu di perguruan tinggi dia bunuh diri. Atau ketika mencari kerja, dia kemudian gantung diri. Dan itu terjadi. Bisa kita baca dalam buku-buku literatur jadi bukan garang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kecerdasan emosional. Dia tidak memiliki kecerdasan spiritual. Itulah bahayanya. Kadang orang tua selalu membanggakan anaknya mendapatkan nilai fisika 100, bahasa Inggris 100, biologi 100. Dia tidak memperhatikan kecerdasan spiritual dan emosional anaknya, pintar ngaji atau tidak. Pelajaran yang sudah banyak kita baca dalam berita di mana terjadi banyak orang-orang pandai yang bunuh diri karena dia tidak mampu menghadapi problematika kehidupan dan dia tidak memiliki kecerdasan emosional. Maka sebaik-baik pemberian Allah adalah akal. Jadi kecerdasan akal adalah memiliki akal yang sederhana tetapi digunakan sebaik-baiknya dalam mengkaji ajaran agama dan mengamalkannya. Itulah sebetulnya orang-orang yang
cerdas menurut Al-Quran. Wa syarrul masaibi al-jahlu, dan seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Fa'idatun, qala Ali radhiyallahu anhu, khalaqallahu al-'aqla min nur maknun faja'ala al-'ilma nafsahu wal fahma ruhahu waz zuhda ra'sahu wal hayata 'aynayhi wal hikmata lisanahu wal khayra sam'ahu wal ra'fata qalbahu wal rahmata sadrahu was sabra batnahu. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dari cahaya yang tersimpan, maka menjadikan ilmu menjadi jiwanya, wal fahma ruha, dan kepahaman itu Allah jadikan sebagai ruhnya, dan Allah jadikan zuhud sebagai kepalanya, wal hayata ainaihi, dan kehidupan adalah kedua matanya, wal hikmata lisan, dan hikmah Allah jadikan hikmah sebagai lisannya, lisan ilmu, wal khaira sam'ahu, dan kebaikan sebagai pendengaran ilmu, wal ra'fata qalbahu, dan kehalusan lemah lembut adalah sebagai hatinya ilmu, wal rahmata sadrahu, dan Allah jadikan rahmat kasih sayang sebagai dadanya ilmu, wasabra batnahu, dan kesabaran adalah perutnya ilmu. Tsumma qila lahu takallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada akal, takallam, bicaralah wahai akal. Faqala, maka akal berkata, alhamdulillahilladzi dhalla kulla syai'in bi'izzatihi. Faqala wa 'izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan a'azza 'alayya minka. Maka kemudian akal berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menundukkan segala sesuatu karena kemuliaannya. Faqala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, saya tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia alayya, menurutku, minka, daripada engkau wahai akal. Saya tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kamu wahai akal. Wa askantuka fi ahabbil khalqi, dan sungguh saya akan tempatkan kamu wahai akal pada makhluk yang lebih saya cintai. Fi ahabbil khalqi ilayya, orang yang memiliki kecerdasan yang hakiki adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lamma khalaqa Allah al-aqla qala lahu adbir fa adbara, qala lahu aqbil fa aqbala, wa qala wa 'izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan ahsana minka la arkabunnaka fi ahabbil khalqi ilayya. Fabika akhudhu wa bika a'ta wa bika u'ti wa bika u'aqib. Hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, maka Allah katakan kepadanya, membelakangilah atau pergilah, maka pergi. Kemudian Allah katakan, aqbil, menghadaplah. Faqbala, maka akal menghadap. Disuruh pergi, disuruh menghadap. Itulah akal, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan, berfirman, wa 'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, ma khalaqtu khalqan ahsana minka, saya tidak menciptakan makhluk yang lebih baik daripada engkau wahai akal. Saya akan susun, saya akan masukkan kamu, saya akan berikan kamu kepada orang yang atau makhluk yang saya cintai. Bagi keakhir dan bagi
u'ti wa bika mu'ti, maka dengan kamu, dengan akal saya akan mengambil, saya akan memberi, dan saya akan menyiksa. Fataral 'aqila mahbuban ila nas, maka kamu melihat orang yang memiliki akal pasti dicintai oleh orang lain. Fataral 'aqila mahbuban ila nas wa in lam ya'mal khairan, walaupun dia sedang tidak melakukan kebaikan tetapi dia dicintai oleh orang lain. Falamma khalaqallahu al-jahla qala lahu aqbil fa'adba, ketika Allah menciptakan kebodohan maka Allah katakan kepadanya, menghadaplah. Dia tidak mau menghadap, pergilah, malah dia menghadap. Jadi dia melawan apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jalla ma khalaqtu khalqan abghadha ilayya minka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada kebodohan tadi itu, saya tidak menciptakan makhluk yang lebih saya benci kepada yang lebih saya benci darimu, wahai kebodohan. Dan saya akan masukkan, saya akan taruh kebodohan itu kepada orang-orang yang saya benci. Wala kabunnaka ila abghadil khalq. Fataral jahil, maka kita lihat orang yang bodoh adalah orang yang dibenci walaupun dia tidak memakai. Qala Aisyah radhiyallahu anha, ya Nabi Allah, bima yatafaddalu an-nas fi dunya, qala bil aqli. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dengan apa orang itu bisa memiliki keutamaan, keunggulan dibandingkan orang lain dalam hal dunia? Qala bil aqli, dengan akal. Qala fil akhirah, kalau dalam masalah akhirat, qala bil aqli, orang bisa memiliki keunggulan dalam masalah dunia dengan akal, dan orang bisa juga memiliki keunggulan dalam masalah din juga dengan akal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian uraian kitab Nuzatul Majalis yang membahas tentang fadlul aqli, keutamaan akal. Semoga kita senantiasa berusaha untuk menyinari akal kita dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga semakin menyempurnakan jati diri kita dan pangkat kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.